Malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang ganti fokus hidup kita. Fokus hidup kita harus kita ganti, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang menjadi tema firman Tuhan di malam hari ini. Berbicara tentang ganti fokus hidup kita. Tahukah saudara bahwa fokus hidup orang percaya harus terarah kepada arah yang benar? Fokus hidup orang percaya, fokus hidup orang Kristen, fokus hidup orang benar harus terarah ke arah yang benar. Rumah tangga saudara dan saya, keluarga saudara dan saya harus terfokus dengan arah yang benar. Kalau kita dipercayakan Tuhan sebagai suami, maka fokus kita harus mengayomi istri, harus mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar. Kita harus menyayangi istri kita. Sebaliknya, kita sebagai seorang istri, fokus kita juga harus benar. Sebagai seorang penolong yang sepadan, kita harus bisa menjalankan fungsi istri untuk melayani suami kita, untuk memberikan damai sejahtera bagi bagi suami kita. Dan kita juga harus bisa mendidik anak-anak kita dengan kasih Kristus. Sebagai orang tua, as a parents, fokus kita juga harus benar dalam mendewasakan anak-anak kita, dalam mendidik putra-putri kita. Kita harus mendidik mereka dengan kasih. Kita harus mendidik anak-anak kita dengan kelemah lembutan. Kita harus mendidik anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan sebaliknya, kita kasar dengan anak-anak kita, mulut kita tidak memberkati, tingkah tanduk kelakuan kita tidak menjadi teladan dan contoh yang baik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau rumah tangga kita itu dibangun di atas dasar fokus yang benar, maka kita bisa merasakan dan menikmati sorga di tengah-tengah keluarga kita. Meskipun saat ini kita sedang ada di bumi, tapi kita bisa merasakan kenikmatan sorga, damai sejahtera sorga di tengah-tengah keluarga kita. Sebaliknya, kita sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai entrepreneur, maka fokus kita harus benar. Benar dalam mencari keuntungan, benar dalam mencari partner bisnis, benar dalam cara mengesel produk-produk kita, benar dalam melakukan dealing demi dealing dan lain sebagainya. Karena orang benar, karena orang percaya selalu hidup didasari dengan kebenaran firman. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita udah nggak bisa lagi berbisnis dengan cara-cara yang kotor, berbisnis di under table, berbisnis dengan cara suap kanan, suap kiri, dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, dalam meraih keuntungan, meraih keberhasilan, meraih kesuksesan dalam berbisnis, berdagang, dan juga dalam melakukan segala sesuatu sebagai entrepreneur, maka fokusnya harus benar. Dan kita juga sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang duta Kristus, mungkin ada singers di dalamnya, mungkin ada ushers di dalamnya, mungkin ada pendeta di dalamnya, mungkin ada gembala di dalamnya. So, kita dalam melayani sebagai gereja, maka fokus gereja, fokus seorang pelayan Tuhan harus tertuju kepada arah yang benar. Kita harus fokus melayani jemaat, kita harus fokus melayani jiwa-jiwa sebagai gereja tanpa harus memandang rupa mereka. Oh, yang kaya harus diutamakan, yang miskin belakangan, dan lain sebagainya. Sebagai gereja, sebagai pelayan Tuhan, sebagai duta Kristus, sebagai gembala, kita harus bisa merangkul semua. Kita gembalakan semua dengan kasih, baik yang kaya ataupun yang miskin, yang pintar ataupun yang kurang pintar. Mari kita fokus
pelayanan kita kepada hal-hal yang benar. Kita bawa jemaat kepada Kristus Yesus, sehingga akhirnya mereka tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat, dan pada akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi sekitar, dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini, dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan lain sebagainya. Fokus kita harus benar dalam studi sekolah, dalam kita menjalani sosial hidup kita hari lepas hari. Fokusnya harus benar. Fokus hidup orang percaya harus terarah kepada firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, fokus hidup orang percaya harus terarah kepada firman Tuhan. Dan bukan terarah kepada kekurangan diri sendiri. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan, fokusnya sudah mulai berubah. Dia tidak lagi fokus kepada kebenaran firman, tetapi justru sebaliknya, dia hanya fokus dengan kekurangan dirinya sendiri. Kekurangan demi kekurangan dirinya sendiri. Sehingga dia berkata hari lepas hari, andai saja saya lahir dari keluarga yang kaya, andai saja saya punya wajah yang tampan dan cantik, andai saja saya punya perusahaan, andai saja saya punya mobil, andai saja saya punya deposito miliaran, andai saja saya punya keuangan yang melimpah dan lain sebagainya, saya tidak akan mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara dan saya hanya terfokus kepada kekurangan diri sendiri, tubuh saya pendek, hidung saya pesek, mata saya sipit, rambut saya keriting, kulit saya hitam, saya lahir dari orang miskin, mama papa saya sudah bercerai, saya ini anak yatim, dan lain sebagainya. Hal-hal negatif kita sebutkan tiap hari. Maka hal tersebut hanya akan membuat diri kita tersiksa dan terpenjara dengan keadaan yang membuat kita pada akhirnya lemah. Kalau saudara terus berkata dengan diri saudara sendiri, saya miskin, saya lemah, saya nggak punya kemampuan, saya orang yang gagal, rumah tangga saya sudah bercerai, saya sudah diperkosa berkali-kali, saya ini narkoba, dan lain sebagainya. Saudara akan stres, saudara akan lemah, iman saudara akan semakin mengecil dan padam pada akhirnya. Sehingga saudara hidupnya mudah ditekan dengan masalah. Sehingga hidup saudara pada akhirnya mudah ditekan dengan keadaan. Ya karena memang saya lahir dari keluarga miskin, ya karena memang saya hidupnya susah, dan lain sebagainya. Coba saja kalau saudara fokusnya kepada kebenaran firman, keadaannya boleh tidak baik, tetapi kebenaran firman berkata, aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup, yaitu hidup dalam segala kelimpahan. Saya boleh orang gak punya, saya boleh lahir dari keluarga miskin, tapi saya punya Tuhan sesuai dengan kebenaran firman. Dia datang rela untuk menjadi miskin agar saya menjadi kaya. Dan saya percaya firman Tuhan bahwa Elohimku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa sih saudara dan saya tidak belajar untuk tetap fokus dengan kebenaran firman-Nya? Ada banyak orang hari-hari ini berlomba-lomba, berjuang, berusaha untuk terlihat cantik, untuk terlihat tampan, dan lain sebagainya. Nggak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi menjadi salah ketika kekurangan kita fokuskan. Hidup saya nggak cantik seperti kamu. Hidup saya tidak setampan seperti kamu. Hidup saya tak sekaya seperti kamu. Makanya kamu beruntung. Kenapa kita nggak belajar tentang kebenaran firman Tuhan? Bahwa kejadianku, kata Daud, dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita fokus dengan kebenaran firman. Jangan fokus dengan kekurangan diri sendiri. Jangan fokus dengan keadaan yang bisa berubah kapan saja semau mereka berubah.
Tapi mulailah kita fokus dengan firman Tuhan. Mulai fokus dengan firman Tuhan. Firman adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Firman adalah pelita. Firman adalah terang. Firman adalah modal dasar agar iman kita pada akhirnya bisa bertumbuh, berbuah dan berkembang. Saudara dan saya harus fokus dengan firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dikatakan demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. So Daud nggak fokus dengan keadaannya, tubuhnya pendek, kecil, anak Isai biasa, gak kaya-kaya, pekerjaannya cuma 3 kambing domba digembalakan. Tapi Daud fokus dengan firman Tuhan. Di ayat 16 dikatakan demikian, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, ketika saudara fokus dengan kekurangan diri saudara sendiri, saudara akan kecewa. Ketika saudara fokus dengan kekurangan dan kegagalan diri sendiri, maka saudara akan hidup dalam kepahitan, trauma, dan semangat saudara akan mulai kendor karena saudara terlalu banyak melihat kekurangan di sana dan di sini. Oh, saya nggak punya ini, oh saya kurang di sini, oh saya minus di sini, dan lain sebagainya. So kita harus balik, bahwa kita harus fokus dengan firman dan bukan dengan kekurangan diri sendiri. Nah, fokus hidup orang percaya juga harus terarah kepada janji Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, fokus saya harus terarah kepada janji Tuhan. Dan kita juga nggak boleh fokus kita pecah kepada yang namanya masalah dan pergumulan hidup. Tapi sayangnya banyak orang Kristen hari-hari ini fokus hidupnya hanya kepada masalah dan pergumulan hidup. Saya punya banyak hutang, saya punya banyak kelemahan, rumah tangga saya sudah pecah, rumah tangga saya sudah bercerai, bisnis saya lagi kacau, saya lagi nggak punya uang, hidup saya lagi sulit, anak saya nggak punya uang sekolah, dan lain sebagainya. Harusnya kita balik, kita fokus dengan janji-janji Tuhan. Oke, memang keadaannya lagi nggak baik-baik saja, tapi aku percaya janji firman Tuhan bahwa Elohim akan beserta dengan hidupku. Dia tidak meninggalkan hidupku, Dia selalu menyertai hidupku, dan Dia selalu memelihara kehidupanku. Oke, mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi please jangan fokus dengan masalah demi masalah. Saudara, jangan taruh mata ini, telinga ini, iman ini hanya kepada masalah, hanya kepada pergumulan, hanya kepada hal yang bersifat sia-sia. Tapi kita mulai belajar hari ini, kita fokuskan mata kita, telinga kita, hati kita kepada janji kebenaran firman Tuhan. Ibrani berkata dengan jelas, ketika dia berjanji, dia mengikat janjinya dengan sumpah. Ada satu kali di dalam Bible, satu tokoh yang bernama Abraham yang akan kita baca bersama dalam Kejadian pasal 17 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan demikian,
Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Elohimmu dan Elohim keturunanmu. Ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yaitu seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka. Lihat, Abraham, dia tidak memfokuskan hidupnya dengan masalah dan pergumulan yang ada. Pada saat itu Abraham pergi keluar dari tanah Ur Kasdim bersama-sama dengan Lot, keponakannya. Tetapi hari lepas hari, karena janji Tuhan yang besar, sehingga Abraham diberkati, ternaknya diberkati, dan lain sebagainya diberkati oleh Tuhan, sehingga tanah itu menjadi sempit. Dan satu kali gembala Abraham dan gembala Lot bertengkar hanya karena tempatnya semakin sempit, karena harta kedua orang ini semakin bertambah banyak dan semakin bertambah kaya, karena Bible mencatat demikian. Dan satu hari terjadilah perpecahan, Bapak Ibu Saudara, antara Lot dan juga Abraham. Ini adalah hubungan antara paman dan juga keponakannya. Dan sampailah di satu kisah bahwa mereka harus berpisah dan terbelah. Lalu Abraham berkata kepada Lot, pilihlah tanah atau tempat yang engkau mau pilih. Kalau engkau mau ke kanan, maka aku ke kiri. Begitu juga sebaliknya, kalau engkau mau ke kiri, aku akan pergi ke kanan. Dan pada akhirnya Lot memilih satu tanah yang bernama Sodom dan Gomora. Dia pergi karena dilihat seperti taman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Abraham tidak terpacu dan terpicu dengan emosi serta amarah dari pertengkaran gembala-gembalanya. Tetapi Abraham melayangkan pandangannya, fokusnya kepada janji firman Tuhan, bahwa Abraham kelak akan menjadi orang yang besar. Abraham kelak akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Daripadanya akan lahir keturunan-keturunan dan raja-raja. Dan tanah yang kamu injak itu akan menjadi milik kepunyaanmu. Dan Abraham tidak kecewa dan merasa tersinggung dengan pergumulan dan permasalahan yang Lot telah berikan kepada dirinya. Nah, hari-hari ini ada banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara, salah dalam menentukan fokus dan pandangan hidupnya. Nah, ketika saudara dan saya salah dalam menentukan fokus dan pandangan hidup kita, yang pertama, maka hidup kita akan kehilangan arah. Kalau orang Kristen salah menentukan fokus hidupnya, kalau orang percaya salah menentukan fokus dalam kehidupannya, kalau kita sebagai pelayan Tuhan salah menentukan fokus dalam kehidupannya, maka hidup kita akan kehilangan arah. We lost vision. We lost direction. Kita nggak tahu kita mau kemana. Kalau pengusaha-pengusaha Kristen nggak fokus dengan apa yang dia kerjakan, maka dia akan kehilangan tujuannya. Kalau gereja udah mulai nggak fokus dengan tujuan hidupnya, salah arah, maka gereja juga akan kehilangan arah. Yang repotnya kalau rumah tangga dibangun bukan dengan atas dasar fokus kepada firman Tuhan dan pandangan hidup yang benar, maka no wonder banyak rumah tangga pada akhirnya berpisah dan berhenti di pinggir jalan. Dan mereka mengakhiri semua pernikahan mereka di pengadilan. Dan semua saling menggugat satu dengan yang lain, berkata, kita pisah saja, kita cerai saja. Kalau hidup dan pandangan kita salah, maka hidup kita akan kehilangan arah. Kalau saya kehilangan fokus dalam melayani saudara, maka saya juga akan mengalami kehilangan arah. Mau dibawa kemana kita? Nggak punya arah, nggak jelas mau apa.
Yang kedua, jika fokus dan pandangan hidup kita salah, Bapak Ibu Saudara, maka hidup kita akan mudah diombang-ambingkan oleh dunia atau keadaan zaman. So, nggak heran hari-hari ini pacaran sejenis itu lagi tren di mana-mana. Laki dengan laki, wanita dengan wanita, dan lain-lain. Harusnya yang menjadi acuan dari hidup orang percaya adalah firman dan kebenarannya, bukan keadaan zaman ini. Makanya firman berkata bahwa dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang-orang percaya yang tidak fokus, orang-orang percaya yang tidak fokus dengan kebenaran hidupnya, maka hidupnya akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan zaman. Waktu COVID-19 mereka bingung mau buat apa. Waktu dunia sedang mengalami resesi, mereka juga kembali bingung dan lain sebagainya. Karena mereka nggak punya fokus yang tepat, fokus yang benar, arah pandangan yang tepat untuk dia lakukan dalam keseharian kehidupannya. Dan yang ketiga, jika fokus dan pandangan hidup kita salah, maka yang ketiga, hidup kita akan mudah dipermainkan oleh setan. Kita akan mudah dibohongi terus hari lepas hari. Harusnya fokus suami terhadap istri adalah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah baik lahir ataupun batin. Tapi karena kita nggak fokus, makanya kita dibohongi. Seringkali kita dibisikkan, dikipas-kipasi oleh iblis. Sepertinya sekretaris kamu jauh lebih baik daripada istrimu. Sepertinya gurumu lebih peduli daripada suamimu. Sepertinya pelatih binaragamu, sepertinya pelatih jimu itu jauh lebih peduli dan perhatian daripada suamimu. Sehingga pada akhirnya mulai terjadi perselingkuhan di sana, mulai terjadi kecurangan di sana, mulai terjadi dusta di sana, sehingga kita mengorbankan rumah tangga kita. Kalau orang tua juga nggak fokus dalam mendidik anak-anaknya, maka iblis akan membohongi kita. Tanpa kita sadari anak-anak kita jatuh dalam narkoba, tanpa kita sadari anak-anak kita jatuh dalam seks bebas, tanpa kita sadari anak-anak kita jatuh dalam pelbagai pencobaan demi pencobaan. Saudara, ada di dalam Bible salah satu contoh orang yang kehilangan fokus hidupnya. Ada seorang yang bernama Simon Petrus, Bapak Ibu Saudara. Simon Petrus adalah seseorang yang berprofesi sebagai nelayan yang dipilih oleh Yesus untuk diubah dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, selama 3 tahun berjalan bersama dengan Yesus, waktu Yesus menghadapi pergumulan demi pergumulan dan dia harus ditangkap, dihukum, mati dan disalibkan dan lain sebagainya. Satu kali Simon Petrus mengubah fokus arah hidupnya, mengubah fokus pandangannya. Dia berkata kepada 11 murid lainnya, "Kamu mau kemana, Petrus?" Dia berkata, "Aku mau kembali lagi sebagai penjala ikan." Dan mau gak mau, semua murid mengikuti langkah dan keputusan Petrus. Tapi Tuhan tidak mau menyerah dengan Petrus. Tuhan terus mengejar Petrus untuk dia pada akhirnya kembali kepada panggilan awal, kepada hasrat mula-mulanya. Tuhan mempercayakan dia sebagai penjala ikan. Ketika kita kehilangan fokus kita, ketika kita kehilangan arah kita, maka kita akan banyak membuang-buang waktu yang ada. Bukankah seharusnya waktu yang diberikan Tuhan harus kita pertanggungjawabkan dan kita gunakan dengan sebaik mungkin? Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita harus mengganti arah fokus hidup kita dari arah yang tidak benar menjadi ke arah yang benar. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, maka kita harus mengganti arah fokus hidup kita dari yang tidak benar menjadi ke arah yang lebih benar. Kita harus belajar untuk selalu fokus dengan pribadi Tuhan.
bahwa Yesus adalah Tuhan yang besar, Yesus adalah Tuhan yang perkasa, Yesus adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tak tertandingi, yang pasti dapat mengalahkan pergumulan kita, yang pasti dapat menyelesaikan seluruh hutang piutang kita, yang pasti dapat menyembuhkan segala sakit penyakit kita, yang pasti berdaulat dan berkuasa penuh atas seluruh keadaan yang terjadi di dunia saat-saat ini. Itulah yang saudara dan saya harus fokuskan. Fokus kepada pribadi Tuhan. Dan saudara dan saya juga sebagai orang percaya harus fokus kepada firman-Nya. Dan bukan hanya kepada firman-Nya, saudara dan saya juga harus fokus kepada janji-Nya. Dan pada akhirnya saudara dan saya juga harus fokus kepada apa yang sudah Tuhan percayakan kepada hidup kita. Kalau kita dipercayakan rumah tangga, maka fokuslah dengan rumah tangga kita. Kalau kita dipercayakan anak, maka fokuslah kita membesarkan dan mendidik anak-anak kita. Kalau kita dipercayakan Tuhan untuk perusahaan, maka kita harus fokus dengan perusahaan kita. Kita harus fokus dengan bisnis kita. Kita harus fokus dengan segala apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, dan lain sebagainya. Mulai hari ini, fokuslah dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya. Ketika kita fokus, maka apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan saya. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini.